Langsung aja yang pertama ada mengidentifikasi teks editorial. Teks editorial secara umum dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Teks editorial sendiri biasanya memuat pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah secara aktual fakta. Permasalahan yang dibahas berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Gaya penulisan dalam teks editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah. Yang kedua ada membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Membedakan fakta dan opini yang dibutuhkan pemahaman dan ketelitian dalam menyerap informasi yang telah dibaca maupun didengar. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Yang kedua ada opini. Opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual, fenomena, dan konvensional dapat dibaca pada berita utama suatu surat kabar atau berita utama di radio dan televisi. Pada surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok. Pada berita di radio atau televisi, berita utama ditayangkan atau dibaca paling awal. Berita yang fenomenal biasanya diulas tidak hanya oleh satu media, surat kabar, televisi atau radio, ataupun internet, tetapi oleh banyak media dengan publikasi berulang-ulang. Berita yang konvensional adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat itu dapat menimbulkan polemik atau perdebatan. Jika muncul di surat kabar, polemik ini biasanya ditandai dengan munculnya opini di tempat televisi atau radio. Polemik muncul dapat berbentuk diskusi, debat, atau konvensi. Berdasarkan hasil membaca berbagai berita utama itulah kamu dapat menentukan isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial. Pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung, data dan analisis logis. Dalam teks eksposisi, hal tersebut baru sebatas pernyataan umum atau tesis. Redaktur atau penulis harus mendalaminya dengan melakukan cek silang melalui berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh kompeten atau melihat data dari berbagai sumber. Sudut pandang yang dapat digunakan harus diupayakan beragam agar analisisnya lengkap. Misalnya, kamu dapat menggunakan ekonomi, sosial, psikologi, dan politik. Data dan analisis logis merupakan argumentasi untuk menguatkan tesis yang dibuat di awal. Kemudian penulis juga harus mampu memberikan simpulan dan saran sebagai bagian dari penegasan atas tesis dan argumentasi. Paparan inilah yang kemudian disebut sebagai pendapat. Bentuknya dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan maupun saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks editorial, yang dimana teks ini termasuk jenis teks eksposisi karena berupa ulasan dan teksnya sejenis diskusi. Secara umum teks ini strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, tesis adalah pendahuluan dari teks editorial yang berisi tentang sudut pandang penulis terhadap masalah yang akan dibahas. Nah, tesis ini juga diperkuat oleh suatu argumen. Nah, argumentasi atau penyampaian pendapat berisi tentang pernyataan-pernyataan para ahli dan fakta-fakta yang berdasarkan referensi. Nah, yang ketiga yaitu penegasan ulang berupa simpulan, saran, dan rekomendasi yang diperkuat oleh bukti-bukti dan yang dipertegas oleh fakta-faktanya itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Ciri-ciri dari bahasa jurnalistik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, penggunaan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Contohnya, agar pembaca menjadi rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk atau merujuk pada waktu, tempat,
peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan yang terakhir, nomor 4, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Contoh kata konjungsi kausalitas adalah seperti sebab, karena, dan oleh sebab itu. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Untuk menyampaikan pendapat, Anda harus memiliki data yang berkaitan dengan isu tersebut. Anda bisa mencari data dengan berbagai strategi, seperti mewawancari tokoh yang berkompeten atau mengecek dari berbagai sumber. Argumen biasanya memiliki penilaian, kritik, saran, harapan, atau rekomendasi. Menyusun saran atau rekomendasi terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Namun, saran dapat disajikan berbeda-beda meskipun isu aktual yang ditanggapi hanya satu. Saran selalu dikaitkan dengan pihak penerima saran. Dalam menyampaikan saran, harus mempertimbangkan kepentingan si penerima saran, posisi pemberi, dan penerima saran. Berkaitan dengan isu yang dibahas, serta dampak atau efek bila saran tersebut dilakukan. Saran yang baik setidaknya memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, praktis dan dapat dipraktikkan. Agar lebih fokus dalam menulis teks editorial, berikut ini tahap-tahap yang harus kamu lakukan. 1. Bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. 2. Datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pertanyaan umum. 3. Telusuri data-data pendukung atas pertanyaan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, badan pusat statistik, atau artikel jurnal. 4. Buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. 5. Argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian maupun harapan. 6. Buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atau isu-isu yang berkembang. 7. Kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat.